Hai Tizen, kembali lagi ke sesi mini podcast lainnya yang pastinya nggak kalah menarik nih untuk isu yang kita bawakan pada kesempatan kali ini. Serem banget nih kita kehadiran narasumber baru yang cantik banget, nanti kita kenalan deh habis ini. Tapi sebelum kita masuk ke perkenalannya, jangan lupa dulu untuk subscribe channel ini dan juga press the notification bell untuk nggak ketinggalan sama berbagai macam konten interaktif dari Iping lainnya. So, kita masuk langsung kali ya ke perkenalannya sebelum nanti kita bahas ke isu tertentu yang lagi hype juga kok. Nah, mungkin aku silahkan kepada dokter untuk memperkenalkan diri kepada Itizen. Halo semuanya, nama saya Regina, saya dokter umum, saat ini sedang aktif bekerja di rumah sakit swasta di Tangerang. Sip, oke. Jadi pas banget nih, narasumber kita kredibel banget dan nanti pertanyaan-pertanyaannya mungkin akan langsung menjurus ke berbagai macam temuan-temuan yang ada di lapangan nih, dokter. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan isu gagal ginjal nih, Tizen. Nah dok, jadi mungkin bahasan kita terkait dengan gagal ginjal ini berangkat dari isu yang lagi hype ya saat awal tahun 2023 terkait dengan banyaknya kasus gagal ginjal yang ditemukan pada anak-anak di DKI Jakarta. Katanya sih indikasi-indikasinya nih karena konsumsi obat sirup. Nah dok, sebenarnya gagal ginjal itu seperti apa sih dan bagaimana dokter melihat fenomena ini? Baik, betul pada waktu itu ya memang sempat hype di awal tahun 2023 karena kejadiannya cukup mendadak dan menyebabkan kasus kematian yang cukup tinggi di antara anak-anak. Nah pada saat itu sebenarnya sangat spesifik ya, gagal ginjal akut pada anak-anak terjadi dikaitkan dengan obat sirup. Nah setelah dicari tahu itu di dalam obat sirup itu mengandung ada zat yang namanya diethylene glycol atau ethylene glycol yang dalam kadar tertentu itu bersifat toksin. Nah, kebetulan pada saat itu menyerang spesifik ginjal dan menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak-anak. Mungkin karena pada waktu itu kasusnya cukup tinggi juga ya, terus lumayan parah sehingga menyebabkan banyak kematian, makanya heboh gitu. Nah, tapi sebenarnya untuk gagal ginjal sendiri atau penyakit ginjal itu sangat bermacam-macam. Menarik dok, tadi ada istilah gagal ginjal akut. Kan yang kita tahu diksinya ada akut, ada kronis. Nah, gagal ginjal akut dan kronis itu apa sih bedanya dok sebenarnya? Nah, pertama-tama saya jelaskan gagal ginjal itu sendiri dulu ya. Gagal ginjal itu seperti namanya, jadi penyakit atau kondisi di mana terjadinya penurunan fungsi ginjal sehingga ginjal tidak dapat berfungsi secara optimal. Fungsi ginjal tuh ada apa aja sih? Bermacam-macam ya. Yang kita tahu mungkin selama ini fungsi ginjal ada sebagai fungsi filtrasi atau menyaring. Tapi tidak hanya itu, selain dia mensekresi zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun dalam tubuh dan mengeluarkannya dalam bentuk urin, ginjal itu juga memiliki fungsi lain seperti mengatur asam basa, keseimbangan asam basa di dalam tubuh, lalu mengatur volume dan tekanan darah, lalu juga aktivasi vitamin D dan mengeluarkan hormon yang berfungsi untuk pembentukan sel darah merah. Jadi fungsi ginjal itu banyak. Di saat terjadi gagal ginjal, artinya terjadi gangguan juga pada fungsi-fungsi tersebut. Nah, gagal ginjal seringkali dibagi jadi akut dan kronis. Nah, akut dan kronis itu kalau misalnya mau simpelnya itu sebenarnya di waktunya atau timelinenya. Jadi kalau misalnya gagal ginjal akut adalah penurunan fungsi ginjal atau kerusakan struktural yang kurang dari 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan itu disebutnya kronis. Jadi perbedaannya dok cuma dari timeline atau kemunculannya begitu ya. Tapi tadi yang mungkin netizen sempat dengar itu ginjal itu memang fungsinya banyak banget ya. Jadi kalau udah gagal ginjal biasanya sih akan ada, kalau kata orang-orang tuh sekarang komplikasi gitu ya dok. Nah Betul. mengingat komplikasi nih sebenarnya aku wondering nih, sebenarnya gagal ginjal itu adalah awalan penyakit yang bisa menyebabkan komplikasi atau komplikasi penyakit tertentu yang sebenarnya memunculkan gagal ginjal. Gimana sih dok biasanya? Baik, sebenarnya itu bisa keduanya yang terjadi ya gitu. Dan kalau misalnya dibiarkan itu dapat saling memperberat satu sama lain. Jadi maksudnya ginjal itu kan salah satu organ dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita itu organ-organ saling berhubungan. Di dalam case-case tertentu di mana mungkin ada kebutuhan demand daripada tubuh kita itu yang berlebih,
ginjal itu seringkali jadi organ yang pertama kali dikorbankan gitu. Karena ada banyak organ yang lebih vital di mana pembuluh darah akan lebih banyak ke sana. Contohnya otak dan jantung gitu. Jadi di saat di dalam tubuh kita itu ada gangguan, itu ginjal juga bisa terganggu. Nah, tapi di saat ginjal terganggu, itu dia juga akan menyebabkan penumpukan dari zat-zat sisa metabolisme yang tadi saya bilang ya, yang dapat bersifat racun dalam tubuh gitu. Jadi pada saat itu kerusakan ginjal pun menyebabkan komplikasi dapat menyebabkan komplikasi di organ-organ lainnya gitu. Jadi banyak overlap dan diagnosisnya mungkin kurang tahu nih dok nih, kayaknya agak cukup kompleks ya. Betul, untuk ginjal ya. ini ya. Dari segi tadi fungsinya vital, terus juga seluruh apapun yang masuk ke tubuh kayaknya lewat situ juga ya dok tadi ya. Ada filtrasi dan pengeluaran toksin lainnya. Jadi pastinya dia sangat-sangat fragile ya. Iya. Ginjal itu. Dan mungkin nambahin sedikit, ini contoh yang paling gampang gitu ya. Paling sering orang dengar mungkin penyakit hipertensi, udah tahu ya tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol itu tahap akhirnya bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal atau gagal ginjal gitu. Nah, di saat yang bersamaan saat sudah terjadi gagal ginjal, itu ginjal kan salah satu fungsinya adalah mengatur tekanan darah ya. Jadi saat dia sudah gagal ginjal itu makin sulit lagi, bahkan dia dapat menyebabkan atau memperberat kondisi hipertensinya. Jadi seperti lingkaran setan gitu ya, kalau misalnya bisa disebut. Kayak kalau udah darahnya terganggu tuh udah semuanya udah Betul, bisa iya. kena semuanya gitu ya dok ya, vital sekali. Nah kalau sering tuh kayak sekarang di sosial media kayak jadi jual ginjal aja deh satu sama segala macam, itu sebenarnya gimana sih dok kalau kita hidup dengan satu ginjal, apakah itu yang dinamakan gagal ginjal kah atau gimana dok itu kaitannya? Oke, kalau misalnya berarti diagnosa daripada gagal ginjal, kapan seorang dikatakan gagal ginjal gitu ya. Nah, itu secara objektif yang paling gampang adalah dengan pemeriksaan fungsi ginjal yang seringkali mungkin di laboratorium tuh dicek namanya kadar ureum dan kreatinin. Nah, ureum dan kreatinin itu bila terdeteksi tinggi di dalam darah artinya ada gangguan fungsi ginjal. Nah, keduanya itu hasil perhitungannya itu ada namanya estimated glomerular filtration rate atau laju filtrasi glomerulus. Itu artinya fungsi filtrasi daripada ginjal kita tuh menurun atau enggak sih dari situ cut off-nya gitu. Nah, di saat dia udah jadi ada stage-stage-nya gagal ginjal gitu ya. Ada 1 sampai 5. Nah, di saat dia sudah tahap yang paling berat, lalu ginjal fungsi filtrasinya sudah sangat menurun, bahkan sampai tidak keluar urin lagi, itu baru kadang-kadang orang butuh alternatif pengganti fungsi ginjal yang biasa orang sebut cuci darah, atau bahkan ada yang tidak bisa dengan cuci darah dan lain-lain. Jadi alternatifnya adalah dengan cangkok ginjal begitu. Nah, di saat seseorang mungkin yang sehat gitu ya menyumbangkan ginjalnya, lalu ginjalnya sisa 1, nah itu tidak membuat orang itu gagal ginjal. Karena kalau begitu nggak ada yang mau juga untuk ini ya, karena kan kita nggak mau menyelamatkan 1 orang tapi yang 1 mengorbankan iya betul. Saat dia menyumbangkan ginjalnya yang 1, kan ginjal ada 2 ya, kanan dan kiri pada umumnya. Nah, di saat 1 orang sehat menyumbangkan 1 ginjalnya, itu ginjal yang 1 akan menggantikan fungsi yang satunya. Artinya jadi fungsi ginjalnya itu semua di yang satunya gitu. Jadi tetap dapat berfungsi secara optimal. Mungkin tapi lebih bekerja keras daripada yang biasanya. Dan berisiko misalnya 1 rusak udah nggak ada cadangan lagi gitu. Ya itu make sense. Nah, dok tadi menarik juga nih, ada statement dokter yang bilang bahwa kerusakan ginjal itu ada stage-nya, ada 1 sampai 5, mirip-mirip cancer, ada stadiumnya ya gitu. Nah, sebenarnya itu gimana tuh dok? Proses atau pembeda antara satu kasus dengan kasus lainnya? Mungkin berdasarkan pengalaman dokter nih, kalau lagi nanganin pasien, paling sering tuh yang stage berapa tuh kalau sering ditemukan ya dok? Oke, nah justru bahayanya itu ya, seringkali ditemukan itu
terutama yang nggak suka cek rutin atau pemeriksaan kesehatan, seringkali ditemukan itu pada stage-stage akhir, stage 4 atau 5 gitu. Kenapa? Karena di tahap-tahap itu barulah orang seringkali berasa tanda dan gejalanya gitu ya. Nah, yang stage-stage tadi aku bilang itu terutama yang kronik gitu ya. Karena kalau misalnya yang akut, yang tadi kurang dari 3 bulan, itu tuh dia terjadinya abrupt gitu atau tiba-tiba langsung drop gitu. Nah, tapi kondisi gagal ginjal akut itu sering juga disebut reversible. Jadi dapat kembali normal lagi. Nah, kalau yang lebih dari 3 bulan atau kronik itu dia terjadinya secara gradual, turun gitu ya. Jadi seringkali juga disebut juga irreversible. Jadi fungsinya nggak bisa kembali lagi. Nah, pada saat ketahuan itu udah yang stage parah, yang udah baru timbul gejalanya gitu. Seperti mungkin bengkak, sesak, atau kulitnya kering, atau mulai mudah lelah gitu. Nah, itu di stage-stage yang akhir. Kalau misalnya di rumah sakit, sering ketemunya yang mana? Kalau untuk gagal ginjal kronis itu yang stage akhir itu gitu ya. Dan sedihnya sih, ironinya sekarang itu gagal ginjal itu dulu mayoritas orang tua gitu ya, karena kan penyebabnya banyak kan hipertensi, diabetes, jadi nggak terkontrol sampai tua akhirnya gagal ginjal awalannya itu ya. Nah, mulai akhir-akhir ini itu malahan banyak kan anak-anak muda juga udah gagal ginjal gitu. Itu sih. Menarik. Jadi kalau untuk tadi, maksudnya temuan-temuan itu menarik ya. Jadi ya dok, bahwa trennya itu agak berubah ya secara demografis. Yang awalnya lanjut usia terus sekarang makin muda gitu kan ya. Nah dok, tadi menarik juga bahwa ditemukannya tuh udah telat gitu ya. Maksudnya mereka memprediksinya ternyata terlambat, dan sebenarnya nih mungkin bagi itisan kita jaga-jaga ya dok ya. Gimana sih cara mendeteksi gitu ya gagal ginjal ini sedini mungkin, dia tadi komplikasi-komplikasi yang menyeramkan itu tidak terjadi gitu, gimana sih dok? Nah, caranya yang paling gampang adalah cek rutin ya ke ke laboratorium atau ke dokter gitu dengan memeriksakan darah. Itu ada deteksi dini. Nah, gagal ginjal itu kan seringkali dia tahap akhir nih daripada suatu penyakit gitu ya. Nah, maka dari itu untuk screeningnya tidak hanya screening fungsi ginjal, bukan hanya ureum dan kreatinin, tapi juga cek juga tekanan darah, cek gula darah, dan fungsi-fungsi lainnya yang dapat menyebabkan gagal ginjal di kemudian hari gitu. Itu sih, dan rekomendasinya itu sih terutama untuk usia 20-30 tahun ke atas gitu ya, paling nggak cek tekanan darah itu rutin lah, bisa setahun sekali, atau cek kesehatan juga setahun sekali. Nah itu sih dok, yang mungkin Itisan tuh mempertanyakan kira-kira ada nggak sih gejala-gejala yang bisa diperhatikan nih kasat mata dirasakan yang mengindikasikan kayaknya nih udah mulai rusak nih ginjalnya, ada nggak kayak gejala-gejala awal gitu ya? Oke, baik. Nah, tadi kan kita sempat ngomongin yang akut dan kronik gitu ya. Nah, kalau misalnya gejala-gejala awal, ini kita bahasnya mesti terpisah karena penyebab yang gagal ginjal akut dan kronis itu berbeda gitu. Kalau misalnya gagal ginjal akut, itu tanda-tandanya apa nih biasanya ya? Urin atau buang air kecil kita misalnya sangat sedikit atau nggak sama sekali. Nah, seringkali kalau misalnya yang umum yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut gitu ya, pada orang-orang yang dehidrasi berat gitu ya, saat mungkin dia sedang diare gitu ya, lalu yang keluar banyak tapi yang masuk sedikit, itu kan menyebabkan kondisi dehidrasi. Nah, kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan itu membuat ginjal kita juga merespon, dan kalau misalnya cukup parah dapat menyebabkan gagal ginjal akut gitu. Jadi buang air kecilnya sedikit atau lemas dan lain-lain gitu. Kalau untuk yang kronis, yang tadi aku bilang gejala awalnya mungkin tidak ada gitu, tapi gejala awalnya bisa dari penyakit-penyakit lain, mungkin seperti tekanan darah tinggi. Ada orang yang bilang kalau misalnya tekanan darah tinggi itu saat tensinya tinggi ada yang sakit kepala, tapi ada juga yang enggak. Lalu diabetes juga, gejala awalnya tuh apa? Jadi gejala awalnya lebih ke penyakit-penyakit lain yang dapat menyebabkan
gagal ginjal di kemudian hari gitu. Menarik ya dok ya, bahwa gejala tersebut mungkin bisa jadi berbeda satu dengan yang lainnya yang dirasakan ya dok. Jadi tadi misalnya yang hipertensi ada yang pusing ada yang enggak gitu ya. Betul. Diabetes tuh seperti itu. Jadi memang yang paling pas itu adalah memeriksakan ya dok. Betul, ya tes tadi iya. ya, tes rutin kah, entah itu hipertensi kah atau MCU gitu ya, secara rutin nih netizen itu mungkin ya menjadi pembelajaran bagi kita untuk mendeteksi secara dini tadi. Tapi sih dok mungkin yang terpenting sebenarnya jangan sampai sakit duluan sih. Betul, Yang terpenting iya. itu kita tuh mencegah gitu ya, agar ya yang tadi nggak perlu lah kita rasakan. Nah, ada nggak dok tips untuk mencegah gagal ginjal tadi, entah apa makanannya yang recommended lah, atau perilakunya yang do and don'ts-nya kita nih, biar jangan sampai ya netizen ya terkena gagal ginjal. Misalkan dok. Oke, kalau misalnya rekomendasi tentu saja healthy lifestyle itu sangat membantu ya untuk penyakit apapun. Ya, jadi kalau misalnya untuk semua penyakit gitu ya pasti kita hindari merokok, konsumsi alkohol, lalu berolahraga, dan kalau misalnya salah satu yang cukup signifikan juga ke fungsi ginjal itu adalah obesitas gitu. Jadi pengaturan atau regulasi berat badan yang ideal itu juga penting. Nah, kalau misalnya ngomongin makanan sendiri, jadi kalau pada penyakit ginjal itu kebanyakan ada pantangan itu saat udah ada sakit ginjal gitu. Hindari makanan ini, itu. Nah, tapi kalau misalnya yang spesifik untuk pencegahan gitu ya, mungkin kita ngomonginnya pencegahan untuk batu ginjal nih gitu, karena yang spesifik makanan berpengaruh terhadap ginjal langsung itu dalam pembentukan batu ginjal. Seperti apa sih makanan-makanan yang meningkatkan resiko batu ginjal gitu ya? Itu ada seperti daging merah, lalu tadi konsumsi alkohol yang berlebihan, lalu kacang-kacangan dan sayuran hijau. Itu tapi yang berlebihan ya, Berlebihan konteksnya ya, dok. betul. Jadi itu dapat meningkatkan resiko untuk penumpukan batu oksalat atau batu lainnya di dalam ginjal. Nah, saat ada batu di dalam ginjal, makanya kan orang ada yang buang air kecilnya nggak lancar atau sakit pinggang ya, gitu ya, karena ada batu. Nah, itu kan udah mulai ada gangguan fungsi juga, makanya harus cepat berobat ke dokter agar gangguan fungsi ginjal itu nggak prolong, nanti jadinya gagal ginjal kronis juga. Nggak berkembang lagi menjadi yang lebih parah. Betul. Ya. Nah, ini dok paling ada juga yang banyak mempertanyakan, mungkin banyak nih segelintir netizen juga agak males minum air putih nih dok. Nah, kalau misalnya anjurannya adalah meningkatkan cairan yang masuk ke dalam tubuh biar nggak dehidrasi, apakah harus air putih? Nah, itu mungkin dok pertanyaan yang banyak ditanyakan nih. Oke, memang rekomendasinya itu air putih sih. Kenapa? Karena nggak ada campuran lain-lainnya, nggak ada campuran gula misalnya, atau energy drink dan lain-lain, kopi ada kafeinnya gitu. Jadi zat-zat campuran itu kalau misalnya dikonsumsi nih satu harian, minumnya teh terus gitu atau kopi terus, airnya nggak sama sekali karena dianggap itu cairan juga gitu ya. Tapi ternyata nggak, ada zat lainnya juga yang dapat beresiko untuk menumpukan atau pembentukan batu ginjal seperti yang tadi. Nah, kalau misalnya rekomendasi cairan sendiri, air putih itu ya pasti ya, karena kalau misalnya jumlahnya sedikit juga, itu kan kita bisa nyadar juga tuh, kok kita buang air kecilnya urinnya pekat atau sedikit. Warnanya gelap gitu ya dok biasanya ya? Gitu. Dari situ juga kita bisa jadi indikasi tuh, oh minumnya kurang gitu. Nah, di saat urin yang terbentuk pekat, minumnya kurang, otomatis zat-zat yang seharusnya mungkin bisa luruh gitu ya, atau bisa tersaring dengan baik, itu banyak yang numpuk juga, resiko lagi untuk batu gitu. Makanya volume air atau volume cairan yang dikonsumsi per hari itu ada rekomendasinya kan. Kalau orang dewasa itu sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari. Nah, itu tergantung dari berat badan, dari kegiatannya sehari-hari apa gitu, disesuaikan. Menarik gitu. Jadi sebenarnya cairan nggak boleh mager sih intinya ya, minum Iya, air betul. putih. Karena itu kunci meluruhnya berbagai macam. Mungkin kita nggak tahu ya pas makan itu masuk apa gitu ya dok, atau ada toksik yang di dalam tubuh dan itu ada diluruhkannya dengan cairan tersebut. Bahkan kayaknya setengah lebih dari tubuh kita air ya dok ya. Betul. Jadi kalau misalnya nggak minum tuh ya banyak pasti resikonya. Iya, betul. Nah, itu dok paling ini sih dok, sebelum kita menutup nih podcastnya, aku mau dong dikasih nih beberapa mungkin yang mau diluruskan, disclaimer kah atau misleading information yang umumnya
apa ya, mungkin dipercaya sama masyarakat sekarang terkait dengan gagal ginjal? Oke. Beberapa hal yang mungkin tadi kan kita udah bahas ya, gagal ginjal itu ada bukan hanya gagal ginjal yang harus cuci darah gitu ya. Ada gagal ginjal akut dan kronis. Yang akut itu kebanyakan sifatnya reversible atau bisa diobati gitu ya, dapat kembali normal. Yang kronis itu cenderung yang lebih gradual, yang dapat semakin berat sampai akhirnya harus cuci darah atau transplantasi. Nah, oleh karena itu fungsi ginjal kita itu harus dijaga, dan kalau misalnya ada gejala yang berkaitan atau curiga ke arah sana itu harus segera diobati. Nah, termasuk tadi juga sering disebut ya, gagal ginjal kronis itu banyak penyebabnya, terutama hipertensi dan diabetes. Nah, yang sering misleading itu orang mikirnya kalau misalnya banyak minum obat nih nanti fungsi ginjalnya bakalan rusak, cepat rusak dan lain-lain. Nah, malah kebalikannya gitu ya, apalagi pada pasien-pasien hipertensi dan juga diabetes itu butuh pengobatan seumur hidup atau berkelanjutan gitu. Kenapa? Untuk menjaga agar tekanan darahnya stabil. Lalu kalau yang diabetes agar gula darahnya juga stabil gitu. Karena kebalikannya, di saat tekanan darah tinggi terus dan juga gula darah yang tinggi terus, itu justru akan merusak pembuluh darah dan akhirnya merusak ginjal juga gitu. Jadi nggak kebalikannya gitu. Jadi itu menjadi catatan penting, karena sering banget sih Dok aku dengar kayak jangan banyak minum obat ini nanti ginjalnya keganggu atau rusak atau capek. Ternyata case-nya berbeda jika memang tadi ada indikasi penyakit lain ya Dok ya, dimana itu perlu pengobatan rutin bahkan seumur hidup ya kalau hipertensi, diabetes. Oke Dok, that's all Itizen untuk penjelasan kali ini. Nggak kerasa banyak banget informasi yang kita dapatkan. Mungkin pesan tadi yang bisa aku rangkum nih dari dokter adalah healthy lifestyle itu kuncinya ya Dok ya. Healthy lifestyle itu sekarang udah jadi a style, new style baru sebenarnya. Jadi kayak hal yang perlu kita giatkan kembali, karena ya berperilaku sehat itu sebenarnya keren gitu. Dan tadi ujungnya adalah investasinya ke masa depan ya Dok. Entah itu nanti ya kita nggak tahu ya namanya umur, tapi kayaknya anak masih muda tuh juga punya resiko yang sangat tinggi juga. Jadi sakit yang kayak gagal ginjal ataupun yang tadi diabetes itu bukan cuma penyakit orang tua nih Itizen. Bagi Itizen yang banyak anak-anak Gen Z ini juga bisa jadi berisiko. Maka dari itu yang terpenting adalah tadi banyak memeriksakan secara rutin, tadi juga modifikasi perilakunya ya Dok ya, healthy lifestyle dan juga makanannya harus dijaga. That's all Itizen, jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Dan kalau Itizen mau berbelanja makanan ataupun minuman yang olahan ataupun yang sudah jadi dan pastinya sehat, jangan lupa untuk cek Eating Market yang ada di Shopee dan juga Tokopedia. Nanti linknya ada di bagian pojok kanan atas. See you on the next video Itizen. Bye-bye.